dokter, tapi obatnya tidak dihabiskan. Padahal ada beberapa obat yang harus dihabiskan, terutama zinc, Bu. Tahu ya zinc ya? Setiap diare ada diberikan zinc ya? Benar ya? Zinc itu diberikan harus full 10 hari. Ya, jadi kalau udah sembuh juga harus diberikan zincnya, tidak boleh putus. Karena itu untuk menjaga dia dari penyakit diare selanjutnya. Sehingga kuman yang tadi dia terima tidak akan datang lagi saat nanti. Gitu ya. Jadi memang sangat penting sekali zinc itu. Ya. Ini saya bawa dokter ganteng, dokter Adam yang mau konsultasi, boleh sama dokter Adam ya. Sini dokter Adam. Nah, dokter Adam boleh menyampaikan terkait diare, gimana sih proses perjalanan diare itu biar masyarakat paham ya. Silakan dokter Adam. Ya, sesuai banyak di sini. Tadi saya dengar juga banyak banget yang diare gitu kan. Nah, padahal diare ini sebenarnya bisa sangat-sangat berbahaya gitu ya. Nah, yang pertama dari definisi terlebih dahulu. Ada yang tahu nggak diare itu apa? Mungkin belum tahu nggak diare itu apa sih? Belum tahu. Ibu tahu nggak diare itu apa? Belum tahu. Di sini ada yang udah tahu belum diare itu apa? Menstruasi. Itu tahu nggak definisinya itu apa sih sebenarnya? Kita tuh bisa mengatakan itu diare atau menstruasi itu kapan sih? Tahu nggak? Mungkin ibu tahu? Ya, jadi ada dua klasifikasi. Yang pertama ada perubahan konsistensi, ya. Jadi yang pertama itu ada perubahan konsistensi yang tadinya keras, ini jadi lembek, ya, jadi cair, ya. Yang kedua ada perubahan dari frekuensi, yang tadinya sehari itu cuma sekali, sekarang jadi lebih dari 3 kali, ya. Terus penyebabnya apa sih? Penyebabnya ada banyak banget. Yang pertama bakteri, yang kedua virus, ya, yang ketiga bisa juga parasit, ya, dari anak-anak mungkin main tanah, ya, masuk rumah, makan, nggak cuci tangan, ya, makanya hygiene itu penting, ya. Nah, maka dari itu, ya, World Health Organization atau Organisasi Dunia tentang Kesehatan, ya, itu dia bilang ada 5 lintas diare. Yang pertama itu rehidrasi, ya. Jadi mau anaknya dehidrasi, mau anaknya masih sehat, itu pentingnya rehidrasi, ya. Jadi minum-minuman itu harus 2 kali 3 kali lipat dari sebelum dia sakit, ya. Yang kedua itu pemberian zinc sesuai dengan usia yang tadi. Jadi kalau disuruh 10 hari, ya diminum. Mau anaknya sudah tidak diare, tetap dilanjutkan, tetap harus diminum, ya. Pemberian asuhan nutrisi. Jadi anak itu biasanya kalau diare baru makan udah langsung keluar lagi, ya. Nah, itu jadi belum sempat diserap, ya, sama tubuh. Jadi makanya harus dikasih protein, harus dikasih karbohidrat itu 2 sampai 3 kali lebih banyak daripada normalnya. Parasit itu nggak butuh antibiotik, ya. Jadi yang butuh antibiotik adalah yang memang penyebabnya adalah bakteri, ya. Sama yang terakhir, yang kelima adalah tentang edukasi mengenai diare ini, ya. Nah, komplikasi yang tersering itu adalah adanya gizi buruk jadinya, ya. Itu yang paling sering juga di Indonesia apalagi, ya. Jadi kenapa? Karena tadi Bu makannya udah bagus kok, udah telur, ya, tapi anaknya diare juga, itu belum sempat diserap.